kalian Abu Salamah? Kata Ummu Salamah. Ternyata itu menjadi jawaban dari perkataan itu, ikhwas sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah SAW tidak salah. Maka jadilah jawaban dari perkataan itu. Adakah orang yang memiliki salah? Siapa? Rasulullah SAW. Jadi perkataan Ummu Salamah membuat adalah sebuah hadis yang walaupun banyak yang dikenal dan disesatkan. Kata Nabi SAW yang Salamah, wahai Ummu Salamah, siapapun wanita yang menikah lebih dari satu orang laki-laki, fa'inna mukhayyar, maka baginya pilihan di surga kelak untuk memilih laki-laki yang mana, suami yang mana yang bersama. Muncul pasal pertanyaan, di mana bisa kalau dia pilih satu, dia cemburu pilih satu. Tenang, di surga Allah melepas semua kecemburuan, Allah lepas semua kerekaan. Di surah Al-A'raf, wa naza'na, seluruh dalam surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini berarti ada tidak ada cemburuan yang kecil. Tidak usah Ustaz, nanti kita bukan mantan, kita tahu. Kalau dia punya maksudnya ada yang berbeda dari itu. Tidak usah khawatir, tidak ada cemburuan dan tidak ada kedekatan. Kuncinya sekarang isi kopi pasar berkata yang bisa setuju. Berusaha menjadi, jangan berfokus secara. Fokuskan jadi hamba Allah yang taat, jadi hamba Allah yang saleh, jadi hamba Allah yang saleh. Maka dengan itu Allah yang takdirkan dengan takdir terbaik. Bahkan kalau takdirnya merupakan para manusia baik. Ustaz. Dari mana hadis Muhammad? Ajar dan berkata Nomor itu tidak ada suaranya masuk seperti dari tadi. Masuk suaranya dari tadi. Bisa dibuka. katakan semua takdir, semua keadaan orang beriman itu semuanya baik. Inna sahabat sarra syakar, fakana khairullah. Kalau dia asabat husarra, sarra itu apa teman-teman? Kalau dia dapat kebaikan, syakar, dia bersyukur. Yang baik-baik dia terima, dia syukuri. Fakana khairullah, itu lebih baik baginya. Wa in asabat hudarra sabar. Kalau dia dapat takdir yang kurang baik, sabar. Dia sabar. Fakana khairullah, itu lebih baik baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada orang seberuntung itu kecuali orang beriman. Maka kalau ada istilah judul yang saya sebenarnya yang buat ini judul, jomblo, takdir atau nasib. Karena ini sebenarnya kalau ada jomblo yang seperti juga Ustaz itu tadi juga bilang, dia sabar di atas ketaatan. Iya. Tidak sedikit ulama meninggal dalam keadaan belum menikah. Ya. Dua yang paling terkenal, satu sudah disebut Imam Nawawi, dua Ibnu Taimiyah rahimahumallah. Ibnu Taimiyah gurunya Ibnu Qayyim, gurunya Ibnu Katsir. Anda bisa bayangkan seorang yang dinamakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dalam keadaan belum pernah menikah. Tapi apakah itu pilihan dia? Tidak. Dia punya buku fatwa Majmu'ul Fatawa 32 jilid, dan diantara fatwanya adalah keharusan menikah bagi orang-orang yang sudah tidak bisa tahan. Ya. Maka menikah itu solusi. Takdirnya orang Allah yang tentukan. Tapi ingat, menikah juga nasib yang bisa dirubah. Kalau ada ikhtiar, kalau kau perbaiki sholat, kalau ada orang yang mau perbaiki sholatnya, orang mau coba dengan jalur sedekah, ada orang yang mau coba dengan rutin kak mengaji, Ustadz bertawassul kak kepada Allah 3 juz 1 hari, saya jadikan ini wasilah ya Allah, pertemukan jodoh saya dengan wasilah mengaji kak 3 juz 1 hari ya Allah. Boleh, boleh. Hadisnya di Bukhari, 3 orang terkurung dalam sebuah gua. Inilah yang kata para ulama tawassul yang dibolehkan, dan ini banyak kita tidak pakai.
Padahal ada ceritanya jelas. Kata Nabi SAW, ada 3 orang terkurung dalam sebuah gua. Ini hadis Bukhari. Lalu kemudian mereka ketimpa batu sehingga gua itu tertutup. Yang pertama mengatakan bahwa ya Allah, ini singkatnya saya terjemahkan. Ya Allah, saya seorang yang berternak, lalu saya memeras susu sapi saya. Tidaklah saya pulang membawa susu sapi saya, kecuali saya tidak akan minum hasil perah saya, hasil susu sapi itu, sebelum orang tua saya, ibunya khususnya, meminumnya. Suatu ketika dia pulang, ibunya sudah tertidur. Anaknya menangis, minta susu itu. Karena dia sudah janji sama Allah bahwa dia tidak akan minum sebelum ibunya minum, maka dia biarkan anaknya menangis sampai anak itu tertidur, dan dia duduk depan pintu kamar ibunya, tunggu ibunya bangun. Setelah ibunya bangun, dia tuang susu, diminum oleh ibunya, lalu kemudian dia berikan untuk istrinya dan anak-anaknya. Ya Allah, kalau saya lakukan ini semata-mata untuk mengharap ridhonya mamaku ya Allah, ridhonya ibuku ya Allah, maka keluarkan saya dari gua ini. Ini wallahi teman-teman, kalau kalian dengar kabar cerita ini, bukan saya cerita, Rasulullah cerita. Nanti ada modul, kalian nanti saya kasih modulnya. Buka hadisnya, hadisnya di Bukhari. Cuma sampai ke kita kayak biasa. Wallahi kalau kau bilang dalam hatimu, ikhwan akhwat, bantu orang tuamu. Ikhwannya bilang, ya Allah saya antar adekku tiap pagi ke sekolah. Sebenarnya saya bisa tidur ya Allah, sebenarnya saya bisa santai-santai. Saya antar adekku ke sekolah demi taat sama bapakku. Ya Allah, mudah-mudahan lebaran tahun depan ada mi suamiku, ada mi istriku. Ini namanya tawassul dengan birrul walidain. Dan itu dilakukan oleh orang ini. Dan itu gua yang tadinya tertutup batu, terangkat sedikit, bergerak itu batu. Lalu datang lagi orang yang kedua, mengatakan ya Allah, saya suka dengan seorang wanita, dan wanita itu mengajak saya untuk melakukan perbuatan maksiat, berzina. Tetapi saya meninggalkan wanita itu ketika saya dengan wanita itu sudah berada dalam sebuah tempat yang mana saya bisa saja berzina dengan wanita itu, dan dia meninggalkan wanita tersebut. Kata dia, ya Allah, jika saya tinggalkan wanita itu, saya tinggalkan dosa zina itu, saya tinggalkan dosa itu karena mengharap pahalamu ya Allah, keluarkan saya dari gua ini. Maka apa hikmah kedua dari cerita ini? Hikmah keduanya, dia bertawassul dengan menjauhi dirinya dari dosa. Ada yang chat ikhwan, ya, ada yang chat akhwat misalkan, baku chat-chat padahal belum menjadi suami istri misalkan, telepon-teleponan, dan kau tiba-tiba blokir. Setelah kamu blokir, kamu bilang sama Allah, ya Allah, saya suka dia, tapi saya lebih sayang sama cintamu ya Allah, saya lebih ingin menjadi hambamu yang engkau sayangi ya Allah. Maka jika memang dia jodohku ya Allah, pertemukan saya dengan dia. Laki-laki mungkin punya pacar, masih punya pacar sekarang, langsung dia putuskan, langsung dia blokir. Tiba-tiba kemudian dia bilang, ya Allah, saya mau sekali menikah dengan dia, tapi ya Allah mudahkan saya. Ini tawassul. Tawassul itu menjadikan ini perantara. Maka di antara yang dibolehkan dalam agama, berdoa itu dengan menyebut amalan. Apa amalan yang sudah kita lakukan? Sebutkan. Dan boleh sekali, saya ulangi ya, boleh sekali beramal dengan satu niat, boleh. Contoh, tiba-tiba ada orang yang kita bisa sedekah, lalu kemudian kita sedekah, lalu kita bilang dalam hati, ya Allah, saya sedekah ini ya Allah, semoga ketemu cepat jodohku ya Allah. Boleh sekali. Inilah dengan wasilah amal soleh namanya. Dan itu ada di kisah ketiga. Kisah kedua, ketika laki-laki ini menghindari zina itu dari perempuan, terangkat lagi gua setengah, tapi belum bisa keluar. Maka masuk di orang ketiga. Dia juga berdoa, mengangkat tangannya lalu mengatakan, ya Rabb, ya Allah, saya punya pegawai, karyawan, yang mana karyawan saya ini punya gaji.
Ketika hari penggajian, karyawan saya ini hilang, tidak ada. Maka uangnya karyawan ini saya belikan kambing, lalu saya asuh itu kambing. Setelah berpuluh-puluh tahun, setelah bertahun-tahun, pegawainya datang. Dia bilang sama yang punya ini pekerjaan, mana gajiku pak? Dia tagih setelah bertahun-tahun. Datanglah orang ini cerita Nabi SAW, bukan cerita saya ya. Saya cuma copy pastekan ke kalian supaya kalian betul-betul lihat bahwa ternyata berpengaruh itu amal soleh. Ini namanya nasib bisa berubah. Nasibnya 3 orang ini terkurung dalam gua, berubah, masing-masing sebut amalannya. Dipakai itu amalan berdoa. Pasti kalau kalian berdoa, jarang-jarang kalian seperti ini. Ya Allah, sudahkah tadi pagi subuh sedekah? Ya Allah, sudahkah tadi pagi begini? Kalau begitu ya Allah, izinkan Kak haji tahun ini, kasih keluar visa hajiku ya Allah. Ya, saya itu Ustaz. Lagi urus Kak visa haji. Doakan Kak Ustaz. Ya, mudah-mudahan keluar visa hajiku tahun ini. Ya, baru Kak balik dari Jakarta urus visa Ustaz. Ya, maka tadi ku coba, ya, ku lakukan amalan begini. Ya, ada sedekahku tadi pagi, saya berdoa, ya Allah, mumpung saya musafir, ya Allah kasih. Biar kata para ulama, jangankan untuk hal-hal haji, umroh, menikah, hilang sendal jepit, minta sama Allah. Ya, jadi luar biasa. Nah, inilah kisah yang menginspirasi jomblo takdir atau nasib. Salah satu yang membuat kita yakin ini bisa diubah, masih ada caranya. Dan itu juga ditekankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 13. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya. Cocok? Pas. Maka jomblo itu takdir atau nasib? Cocok nih kalau jomblo sampai detik ini, berarti takdir tami sampai tanggal 25 April ini masih jomblo ki. Tapi di saat yang sama ini masih nasib karena belum peki mati. Tapi takdir tak sampai 2026, sampai di gedung Manunggal ini masih jomblo ki semua. Tapi kalau kita keluar misalkan, lalu kemudian 2 hari setelahnya ada yang lamar ki, lalu 1 minggu ke depan ada yang akad nikah, berubah binasib tak jadi takdir. Takdir itu tidak bisa dirubah, nasib masih bisa. Termasuk nasib yang dikatakan kayaknya susah nih, orang terkurung di gua, batu besar yang kurung, tidak mungkin bisa diangkat. Karena kalau dia bisa berangkat, 3 orang ini baku angka-angka, tidak mungkin, besar batunya, terangkat sedikit-sedikit. Maka yang ketiga bilang, ini amalan sedekah. Ya Allah, ketika orang itu datang minta gajinya, saya tunjukkan kambing dengan anak-anaknya. Maka pegawai ini bilang, mana gaji saya? Kau lihat itu semua kambing di sana, yang banyak itu mungkin lebih 10, wallahu alam jumlahnya berapa. Lalu pegawainya bilang, iya. Kata bosnya, semua itu kambing punyamu. Bertahun-tahun dia belikan kambing, dia rawat, karena dia punya keyakinan ini bukan punya saya. Kalau nanti ini pegawai saya datang, saya kasih dia itu semua kambing. Bisa saja orang ini bilang, saya peliharakan kau itu kambing. Nah, 1 kambing itu gajimu. Tapi dia sudah beranak, anak-anaknya semua untuk saya. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi dia bilang apa? Semua itu kambing untuk kau. Karena dia memang niatkan itu untuk pegawainya. Maka ya Allah, kalau betul saya niat ini karena mengharap ridhamu, pahalamu, keluarkan saya dari gua ini. Terangkat itu batu, keluar ini 3 orang. Bukan dongeng ini teman-teman, cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang baru dengar ceritanya, mungkin ada yang sudah dengar, tapi saya izin jelaskan ki. Sebenarnya kalau mau kita fahami secara detail ini, 3 amalan ini, ya, yang paling cepat merubah nasib. Saya ulangi. Kalau mau diambil hikmahnya, kalau dalam ilmu hadis itu Ustaz Icu, kita jurusan apa di Mesir Ustaz? Syariah. Pantas jago kita masalah syariah ya.
Kalau saya jurusan hadis Kak Ustaz, kalau dalam ilmu hadis itu namanya, ada namanya istilahnya illah, sebab. Apa illahnya ini hadis? Ya, ada jarh wa ta'dil, ada siapa mau dikritik kenapa ini hadisnya jadi hadis palsu, kenapa tidak, kenapa hadisnya dhaif, kenapa lemah. Nah, ada namanya ilmu illah. Ilmu illah itu ilmu sebab. Apakah tujuannya Nabi bilang begini? Kenapa ada cerita begini? Saya rumuskan teman-teman. Ternyata dari kisahnya Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada 3 amalan menurut keyakinan saya. Nah, kalau Nabi bilang panci itu supaya tidak salahkan ke orang, ya. Menurut keyakinan saya, ya, ada 3 amalan yang paling cepat merubah nasib. 1, bakti sama orang tua. Ya. Bakti sama orang tua inilah, ya, yang membuat orang atas izin Allah, atas karunia dari Allah, cepat sekali berubah drastis hidupnya. Ada satu cerita nyata juga dari Ustadz Das'ad, tadi kita sebut juga Ustadz Das'ad. Saya baru pulang dari Pindrang kemarin, meninggal kakaknya Ustadz Das'ad. Ada satu kisah, ya, Masya Allah. Kopi dulu Ustaz, ngopi dulu. Ya, tabe Ustaz. Nah, kopi mufid ini Ustaz. Ya. Nah, ini es batunya. Tambah dulu Ustaz, kalau mau ngopi sambil ngopi Ustaz, tidak apa-apa Ustaz. Aman negara. Ya, ya, Masya Allah. Jangan lupa di foto Ustaz. Icuk baru ada logo mufidnya. Usahaku ini Ustaz sama anak-anak. Ya, bikin warkop kecil-kecil di kantor di sana. Nah, saya lanjut Ustaz. Maka ada amalan luar biasa. Dia cerita ke Ustaz Dasat perjalanan ke Pindrang, dia bilang, waktuku diminta sama Pak Tamsil Lindrum, diminta ke sama Ustadz Ikhwan. Ustadz Ikhwan ini mertua saya Ustaz, untuk maju jadi wali kota, wakil wali kota 2013. Datanglah Ustadz, dia bilang Ustadz Dasat, asal bisa kita temani Kak, minta ridhonya mamaku. Maka berangkatlah Ustadz Ikhwan, mertua saya ini, ke Pindrang sama Ustadz Dasat untuk ketemu dengan mamanya Ustadz Dasat. Cerita nyata teman-teman. Sampailah di depan Mama Sitimang, ya, yang sekarang jadi masjidnya Ustadz, Masjid Hajjah Sitimang. Lalu kemudian ceritalah Magai, yang pakai bahasa Bugis. Kenapa? Nah, ceraskan mi. Ustadz Ikhwan bercerita bahwa sekarang di Makassar itu kita butuh pemimpin yang juga seorang dai, seorang ustadz, butuh pemimpin yang begini-begini. Jawaban pertama mamanya, aja nak, ditikak kuto, apakah itu? Ditangkap kuto, takut mamanya. Ustadz Ikhwan menjelaskan bahwa insya Allah tidak, banyak ji ustadz-ustadz bersamai, banyak ji orang baik. Ini Pak Tamsil juga orang baik. Begini dicerita. Akhirnya di ujung sekali mamanya Ustadz saya bilang, maju mau ke Padeng, begitu ya, maju mi, tidak apa-apa, tapi ada sedikit itu mengganjal di hatiku, diizinkan. Tapi dia bilang mamanya, ada sedikit itu mengganjal di hatiku. Iya. Maka terjadilah pilwali tahun itu, nomor 3 Ustadz Dasat. Padahal dia paling terakhir mendaftar sama Pak Tamsil. Kata Ustadz Dasat, seandainya saya jadi wakil wali kota saat itu, tidaklah dia punya YouTube sekarang yang jumlah YouTube-nya, penontonnya terbanyak seluruh Indonesia. Dilewati Gus Baha, dilewati Ustadz Adi Hidayat, dilewati Ustadz Abdul Somad. Penonton Ustadz, walaupun subscribernya Ustadz Abdul Somad lebih banyak, viewersnya Ustadz Dasat nomor 1 sekarang. Lebih dari 500 miliar orang, 500 juta lebih orang nonton videonya. Dan itu ternyata setelah Covid baru naik. Andaikan dia jadi wakil wali kota, mungkin dia akan sibuk dengan birokrasi, susah berceramah. Inilah birrul walidain, bakti sama orang tua. Dahsyat sekali itu. Kapan kita berbakti sama orang tua,
maka semua yang jauh jadi dekat. Makanya subhanallah Ustaz Ico, kalau saya mau jujur juga, saya S1, S2, S3 itu beasiswa terus di Sudan. Kalau saya ditanya, kunci utama adalah setiap selesai saya S1, saya bilang sama mama saya, "Mak, selesai maka S1 ini, pulangkah atau lanjutkah cari beasiswa di sini?" Dia bilang, "Mama, aku cari beasiswa." Ya. Apalagi saya sudah menikah waktu itu. Saya menikah semester 5, jadi ada istri temani. Lanjut cari lagi beasiswa S2. Pas mama saya bilang itu, 1 minggu saya bolak-balik ke idarah Ustaz, urus ijazah, urus beasiswa, ikut ujian, ketemu dosen. Minggu depannya lulus. Tidak ada, saya rasa, yang saya titip doa sama mama saya, kecuali alhamdulillah ada saja jawabannya yang baik-baik. Ya, waktu menabung untuk hajinya juga mama saya tahun 2024. Ternyata apa Ustaz? Saya paksakan sekali karena dia bilang mama saya, asalkan selesai Mekah S3 nak, urus Mekah. Selesai mama saya 2023 akhir, saya uruslah di 2024. Saya kasih berangkatlah mama saya haji furoda waktu itu Ustaz. Dia bilang, "Adekku jami dulu Kak, tahun depan buru-buru sekali, baru mama selesai dari Bogor." Saya bilang, tidak, pesannya mama urus cepat. Saya urus. Subhanallah 2024, walaupun cuma 6 jamaah furodaku Ustaz, 6 ini keluar semua visanya. Sekalinya 2025 tahun lalu Ustaz, 18 jamaahku, 1 pun tidak keluar visa, karena tahun lalu tidak ada visa keluar. 18 Ustaz, banyaknya itu kali mungkin 400 juta, tidak ada keluar, nikah kembali semua. Waktu ada mama 6 langsung saya telepon adekku. Saya bilang, "Apa lihat saya hampir 1 bulan tahun lalu di Jakarta urus visa, sampai terakhir tidak keluar visa. Saya pulang ke Makassar, khutbah Idul Adha." Apa yang menjadi intinya di sana? Pesannya mama saya, dia bilang, "Urus Mekah cepat nak. Kalau selesai Mekah, dan tahu ajal." Saya uruslah dengan keterbatasan cuma 6 jamaah. Tidak ada untung waktu itu, yang penting semua untuk berangkat mama. Sekarang sudah susah sekali haji furoda. Bahkan tahun ini tidak ada. Yang ada haji mujamalah dan itu sedikit sekali visa. Jadi kalau sederhananya ini, kalau kalian mau merubah nasib, kalau masih hidup orang tua tak, datang cerita. Walaupun itu mungkin dianggap apakah juga orang tua dilibatkan, cerita kisah saja, karena itu wallahi bisa merubah nasib. Hal yang kedua yang bisa merubah nasib teman-teman sekalian, itu adalah menghindari dosa, apalagi dosa-dosa yang sudah menjadi kebiasaan, apalagi dosa-dosa yang sangat mungkin dilakukan. Hindari, lalu berdoa sama Allah, minta, "Ya Allah, jika saya mampu menghindarkan diri saya dari dosa ini, ya Allah, maka mudahkan saya untuk ini. Ya Allah, saya tinggalkan kebiasaan saya ini, maka mudahkan saya untuk ini." Hindari diri dari dosa itu, subhanallah, membuat orang dekat dengan apa yang dia inginkan. Bahkan kata para ulama, kenapa perintah fattaqullaha mastata'tum, berbuat baiklah sesuai kemampuanmu, bertakwalah sesuai kemampuanmu. Dan jika kemudian Allah berfirman tentang larangan, fajtanibu, tidak ada kata mastata'tum. Kalau untuk perintah Allah bilang sesuai kemampuan, tapi untuk larangan hindarkan dirimu, langsung kata-kata hindarkan. Dan kalau larangan langsung pakai kata lam dan alif, langsung. Wala yaznun, la yashhad walladzina la yashhaduna az-zur, la taqrabu zina, wala tulqu, semuanya itu langsung pakai lam dan alif, artinya jangan. Karena kalau larangan itu, perhatikan ya, satu larangan yang dihindari jauh lebih baik daripada 10 amal yang dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Saya ulangi,
satu larangan yang dihindari karena Allah jauh lebih baik daripada 10 amal soleh yang dikerjakan sesuai kemampuan. Bahasa sederhananya, sholat sunnah dan seterusnya itu lewat semua daripada seorang yang misalkan mau minum khamar, lalu dia terbiasa minum balok, minum khamar, lalu suatu ketika dia putuskan hijrah. Setelah dia hijrah, ada godaan khamar itu datang, dia ajak lagi sama temannya, dan ketika itu dia langsung bilang, saya menolak, saya tidak mau lakukan. Maka di saat itu jauh lebih dicintai Allah daripada 10 amal soleh yang dilakukan. Dari mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya dari hadis Bukhari Muslim tentang kisah 100 pembunuh nyawa di zaman Bani Israel. Ketika dia sudah membunuh 100 nyawa, awalnya 99, Ustaz. Itu hadisnya panjang sekali. Kana fi man kana qablakum rajulun min Bani Israel qatala tis'an wa tis'ina syakhsan. Dalam Muslim qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Ya. Dia bunuh 99 nyawa. Fa'ata bihi rahiban. Lalu dia datang kepada orang yang ahli ibadah, rahib waktu itu. Fasa'al, lalu dia bertanya, hal li min taubah, adakah taubatku? Adakah taubat untukku? Ditanya oleh rahib. Madza fa'alt? Apa yang kau lakukan? Lalu dia mengatakan, qataltu tis'an wa tis'ina syakhsan. Saya baru bunuh 99 nyawa. Kaget orang ahli ibadah ini, lalu dia bilang, wah nggak bisa, nggak ada taubat untuk kamu. Faqatal, maka dibunuh ini orang yang ahli ibadah. Genap berapa? 100. Fa'ata bihi alim, dia cari orang berilmu. Nah, itu juga tadi nasihatnya Ustaz Icu. Kalau kalian mau merubah ini takdir kalian, nasib kalian ini, salah satunya adalah sibukkan diri dengan majelis ilmu. Cocok. Dia datangi orang berilmu, pembunuh 100 nyawa. Hal li min taubah, adakah taubat untukku? Kata dia, ada. Apa yang menghalangimu dari taubat Allah? Maka karena dia bilang ada, maka orang yang pembunuh ini mau dengar nasihat. Fadullani ala syai'. Kata dia, tunjukkan saya sesuatu. Kata seorang yang berilmu ini, tinggalkan tempatmu yang lama. Karena di tempat lamamu itu banyak ahlu su'. Ahlu su' itu banyak orang-orang jahat, orang-orang yang mengajak maksiat. Tinggalkan. Pergilah ke satu tempat. Ini hadis Bukhari, nah. Dia jangki bilang ini ceritaku, nah. Ini bukan ceritaku, cerita Nabi. Saya terjemahkan saja ini. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Berdosa saya kalau saya tambahi, lebih berdosa kalau saya kurangi. Maka kata orang berilmu, tinggalkan itu. Bayangkan, nasihatnya bukan pergi sholat, bukan pergi sedekah, bukan. Nasihatnya untuk bisa merubah nasibnya, tinggalkan itu tempatmu yang lama. Di sana tempat tinggalmu yang lama, di sana banyak orang jahat. Bahasa sederhananya saat ini, kalau Anda mau merubah nasib, tinggalkan teman-temanmu yang jahat, yang mengajakmu pada dosa dan maksiat. Lalu kata alim ini, berangkatlah ke tempat di sana. Kata dia, sebabnya apa? Disebutkan dalam hadis, di sana banyak orang-orang alim, orang-orang soleh yang bisa mengajakmu pada kebaikan. Apa yang terjadi, ikhwan dan akhwat sekalian? Berjalanlah pembunuh 100 nyawa ini. Di tengah jalan meninggal, Ustaz. Subhanallah. Barusannya ada orang meninggal dalam hadis. Saya bedah kutubut tis'ah, Ustaz. 9 kitab. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Di kutubus sittah, di buku yang 6 tidak saya dapat. Ditambah 3 Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, tidak ada juga. Tidak ada kisah orang meninggal di dunia didatangi 3 malaikat kecuali orang ini. Saya ulangi, dari semua buku hadis yang kita coba telaah, kita coba pelajari, saya belum menemukan kisah Nabi yang lain yang mana kalau ada orang meninggal diperebutkan nyawanya oleh 2 malaikat, ditambah 1 malaikat khusus untuk jadi jurinya, pendengarnya. Kecuali orang yang meninggal ini dalam keadaan dia perjalanan taubat,
mau merubah nasib hidupnya dari pembunuh menjadi orang baik. Ternyata belum sampai di tempatnya, meninggal di tengah jalan. Lihat inti kisahnya teman-teman. Ketika dia perjalanan itu, setelah dia ikuti sarannya orang alim, meninggal dia. Ketika dia meninggal di tengah jalan, turun 2 malaikat. Ini nanti ada di modul, jadi kalian tidak usah khawatir. Semua nanti diberikan modulnya, nanti PDF dikirimkan. Ya, ada semua hadisnya. Kalian fokus saja dengar saya. Ya, karena nanti hadisnya Ustadz mana? Saya butuh hadisnya lengkap, nomor hadisnya ada, ayat Quran jelas. Nanti kalian dapat modulnya nanti. Ya, kalian tinggal baca. Makanya sekarang fokus saja dengar pemateri supaya kalian bisa lihat. Ternyata turun 2 malaikat. Bahasanya Nabi SAW, malaikatur rahmah wa malaikatul azab. 2 malaikat ini, satu malaikatur rahmah, malaikat rahmah, malaikat yang datang dengan banyak kasih sayang untuk mengantar nyawanya ke surga atau untuk mengambil nyawanya ke surga. Tapi satu lagi malaikatul azab, malaikat azab yang mau mengantar nyawanya ke neraka. Fakhtasam, maka keduanya bertengkar. Lihat pertengkarannya malaikat. Iya. Saya juga baru menemukan satu nyawa meninggal, malaikatnya bertengkar. Ini bahasa Nabi, fakhtasam. Ikhtasam itu dia berebut. Iya, berebut itu bertengkar. Jangan. Ini saya yang bawa. Kata malaikat azab, tidak, ini saya. Ditanyalah malaikat, perhatikan, inilah intinya. Ditanyalah malaikat rahmat. Malaikat azab yang bertanya, kenapa kau mau ambil dia? Iya. Malaikat rahmat dulu bertanya kepada malaikat azab, kenapa kau mau ambil dia? Kata malaikat azab, oh jelas, dia membunuh 100 nyawa, dosa besar. Iya. Terus ditanya sama malaikat azab, kenapa kau mau ambil dia? Kata malaikat rahmat, karena dia perjalanan taubat menuju Rabbnya, menuju Allah. Perjalanan taubat. Protes malaikat azab. Kata malaikat azab, ini hadisnya ada, innahu lam yaf'al khairan qat. Nah, coba. Tadi kan kita kasih statement bahwa satu dosa yang dihindari jauh lebih baik daripada 10 bahkan lebih amal soleh yang dikerjakan. Kalau sunnah ya, kalau wajib tentu tidak boleh dibandingkan. Kalau wajib jelas. Tapi ini yang saya maksud, 10 amal soleh yang sunnah-sunnah, bahkan lebih, bisa 100. Kau hindarkan dirimu dari satu dosa, jauh lebih baik di sisi Allah. Ketika kau mampu melakukan dosa itu, atau kau terbiasa melakukan dosa itu, kemudian tiba-tiba kamu hindarkan dirimu karena takut sama Allah, jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah dari mengerjakan 10 amalan-amalan sunnah. Maka malaikat azab protes, bagaimana mungkin kamu bisa mau bawa dia ini ke surga? Innahu lam yaf'al khairan qat. Padahal satu pun kebaikan belum dia kerjakan. Kan tadi dia bilang ini perjalanan taubat. Kata malaikat azab, kamu apa alasanmu mau bawa ke surga? Padahal tidak ada satu pun amalannya. Kan baru perjalanan. Betul tidak? Dia baru jalan, belum sampai di tempat, belum sampai di tempat orang soleh, belum sampai di tempatnya orang yang dia tunjukkan, meninggal. Kata malaikat azab, belum ada satu amal solehnya. Jadi bayangkan ya teman-teman, dosa itu baru diniatkan untuk ditinggalkan saja sudah besar sekali pahalanya. Baru diniatkan untuk ditinggalkan, belum ada amalnya, ini pembunuh. Bapak ibu sekalian, jadi bayangkan Ustaz, kalau dibilang ada amalannya, belum. Nah baru perjalanan. Subhanallah. Fa'ata malaikah as-salisah, datang malaikat yang ketiga, kata Nabi SAW. Faqal, lalu malaikat ketiga ini menjadi juru kunci, inti dari kedua malaikat yang berebut nyawanya pembunuh 100 nyawa. Faqal, lalu malaikat ketiga bilang, kisu ma bainal aradain, mari kita hitung
jarak antara kedua tempat. Kalau yang dilalui, yang dijalani oleh pembunuh 100 nyawa ini lebih banyak daripada yang tersisa di tempat itu, maka dia untuk malaikat rahmat. Kalau jarak yang dia tempuh, yang dia jalani lebih sedikit daripada yang tersisa, maka dia diambil oleh malaikat azab. Dihitunglah teman-teman. Subhanallah, kuasa Allah, takdir Allah, maha baik Allah. Setelah dihitung, lebih banyak langkahnya ini pembunuh 100 nyawa ke tempat yang sudah dia tuju, lebih banyak yang dia lewati daripada yang tersisa. Ada seorang guru kami, Ustaz muhaddis, ya, ahli hadis, dia sampai cari itu berapakah ini jaraknya yang sudah dia lewati. Dia carilah di kutub-kutub sirah, di buku-buku sejarah, di kutub-kutub hadis, di karangan para ulama. Ada sebahagian yang mengatakan selisihnya Ustadz cuma 1 langkah. Dihitung, walaupun ini ya kita tidak tahu karena ini zaman Bani Israel Ustadz ceritanya. Zamannya Bani Israel itu sudah lama sebelum Nabi ada. Tapi kan Nabi dapat wahyunya untuk menceritakan. Nabi dapat ilmu dari Allah untuk Nabi ceritakan pada para sahabatnya, untuk tidak meragukan dirinya ketika dia mau taubat. Maka dia ceritalah kisah pembunuh 100 nyawa. Sebagian yang mengatakan cuma lebih 1 langkah. Anggaplah 1000 langkah ke sana, 501 langkahnya. Tersisa 499 langkah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, karena malaikat itu, kenapa sampai ada yang berani mengatakan itu Ustaz? Karena menurut pemahaman para orang-orang yang soleh, keyakinan kita, hitungan malaikat itu pasti tepat-tepat, tidak mungkin salah, tidak mungkin melenceng. Maka ada yang sebagian malaikat nggak ditahu berapa langkahnya, tapi yang bisa dibedakan adalah lebih langkahnya, sehingga di ujung hadisnya kata Nabi SAW, diambillah nyawanya oleh malaikat rahmat, diampunilah dosa-dosanya. Bayangkan itu 1 nyawa dibunuh, dosa besar. Kalau 100 nyawa, besar sekali. Tapi itu bisa diampuni dan menjadi cerita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa belum terlambat untuk mengubah nasib kita dengan jalur yang sangat dicintai Allah. Apa jalurnya? Namanya taubat. Maka amalan kedua yang paling cepat untuk mengubah nasib adalah taubat, menghindarkan diri dari dosa. Yang ketiga dan terakhir, amalan yang paling cepat merubah nasib teman-teman sekalian, itu adalah menjaga diri dari hal yang haram. Harta, khususnya ini harta yang haram. Barang siapa, ini khusus laki-laki ya, barang siapa yang sangat ingin untuk segera mendapatkan pasangan hidup, maka salah satu nasihat yang saya nasihatkan sesuai dengan hadis Nabi tadi yang ketiga, tentang seorang yang punya pegawai, karena bukan uangnya, bukan haknya, maka dia jaga betul-betul itu dirinya. Padahal ini bosnya, bisa saja setelah 1 tahun tidak datang pegawainya, dia pakai ini uang. Setelah bertahun-tahun datang pegawainya dan dia bisa saja sampaikan, salahmu sendiri, kenapa tidak datang ambil gajimu? Sudah bisa makan, bisa saja. Tapi hikmah dari hadis itu adalah seorang bos ini yang terkurung dari bawah tadi begitu menjaga dirinya dari yang haram, khususnya harta haram. Karena kenapa teman-teman? Seperti ayat yang dibaca tadi tentang An-Nur ayat 32, nikah itu rezeki. Maka disimpulkanlah oleh para ulama, An-Nur ayat 32 yang tadi Sofi ya, santri kita baca tadi, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, nikahkanlah laki-laki yang masih membujang, perempuan yang masih perawan atau masih belum menikah di antara kalian,
iyakunu fuqara, kalau mereka orang fakir tidak punya apa-apa, yughnihimullahu min fadlih, Allah yang kayakan mereka dengan kekayaannya. Perhatikan. Maka kata para ulama, salah satu amalan yang paling cepat mendatangkan rezeki menikah. Valid. Logika sederhananya, setiap nyawa itu punya rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang bernyawa kecuali bagi Allah rezekinya. Maka kalau ada orang menikah, maka dia mempunyai jatah rezeki yang lebih. Rezeki dirinya, rezeki istrinya. Kalau hamil istrinya, ada rezeki anaknya. Karena setiap nyawa itu membawa rezeki, ditanggung rezekinya oleh Allah. Maka logika sederhana An-Nur ayat 32, kenapa kalau orang masih fakir menikah, dia tidak punya apa-apa, dia menikah, yughnihimullah, Allah yang kayakan dengan kekayaannya. Karena menikah menggabungkan rezeki suami dan istri. Catat ini ya, walaupun nanti ada di modul, catat saja ini dulu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, tulis ki. Luar biasa ini sahabat Nabi yang ahlul Quran, yang sanad qori hari ini Ustaz, itu paling banyak kedua sahabat. Satu Abdullah bin Abbas, dua Abdullah bin Mas'ud. Itu sanad qurra qori, ujungnya itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Walaupun ada ke Zaid bin Thabit, ada ke Ubay bin Ka'ab, ya, tapi mereka ini qari yang banyak membacakan. Bahkan ketika Nabi ingin mendengarkan ayat, dia suruh Abdullah bin Mas'ud baca, Iqra. Lalu Abdullah bin Mas'ud bilang, apakah saya baca aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil? Apakah saya baca padahal Quran ini turun kepadamu? Kata Nabi SAW, fa inni uhibbu an astami'u min ghairi, saya suka dengarkan dari selainku. Maka bacalah Abdullah bin Mas'ud surah An-Nisa, sampai Nabi menangis ketika Abdullah bin Mas'ud baca ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bik ala haula'i syahida. Sampai pada ayat itu Nabi nangis. Kata Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud baca ayat itu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana jika kami datangkan untuk setiap umat itu satu orang yang bertanggung jawab, syahid. Wajibna bik ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk umatmu. Maka menetes air mata Nabi SAW. Semoga kita semua nanti di satu surga kan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau berdoa ki, saya ajarkan ki doa. Bilang ki dalam doa tak, Allahumma inni as'aluka murafaqata nabiyina Muhammad fi firdausikal a'la. Ini salah satu doa yang diajarkan saya Ustaz Icu oleh seorang guru saya di Sudan. Dia bilang salah satu doa yang paling sering kita lupa baca dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya minta padamu murafaqata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya saya bisa menemani nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi firdausikal a'la, di surga firdausmu yang tertinggi ya Allah. Kalau kita tidak hafal tadi doanya, pakai bahasa Indonesia saja, ya Allah, izinkan saya satu surga, izinkan saya menemani nabiku Muhammad SAW di surga yang sama ya Allah, di surga firdausmu. Karena Nabi SAW itu ada di surga firdaus. Dan ini ada hadisnya, di hadis Muslim ya, tentang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu seorang sahabat Nabi, pernah menginap dengan Nabi. Dialah yang ajarkan kita kenapa doa ini muncul. Salah satunya ketika dia menginap dengan Nabi di rumah. Iya. Lalu kemudian Nabi SAW bilang dalam cerita Rabi'ah, hadis Muslim,
Fataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Saya datangkan air ketika Nabi bangun tidur, saya antarkan air untuk Nabi berwudu, saya bawakan hajat-hajatnya, minuman, selesai semua apa yang diminta Nabi diantar. Lalu Nabi sangat bahagia dengan Rabi'ah bin Ka'ab. Lalu Nabi bilang sama Rabi'ah bin Ka'ab, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku wahai Rabi'ah." Rabi'ah dengan cerdas menjawab satu saja permintaan. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, saya cuma minta saya bisa menemanimu juga di surga seperti saya temani kau hari ini. Awa ghaira dzalik, Nabi bilang sama Rabi'ah, ada enggak yang lain yang ingin kau minta? Kata Rabi'ah bin Ka'ab, la huwa dzak, tidak ada yang lain, itu saja saya minta. Saya mau menemanimu di surga yang sama. Subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW, fa'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Maka kalau kamu mau satu surga dengan saya, maka bantu saya dengan banyak solat sunnah, memperbanyak solat sunnah, perbanyak sujudmu, maka saya akan bisa menemanimu di surga yang sama. Kau bisa menemani saya di surga yang sama. Hadis Muslim ini teman-teman. Maka kalau berdoa, boleh minta jodoh, boleh minta rezeki, boleh minta kesehatan. Tapi saya titip satu doa teman-teman. Saya ajarkan kisah satu doa dari Rabi'ah bin Ka'ab, kita belajar. Maka penting sekali minta satu surga dengan Nabi. Wallahi teman-teman, kalau nak jawab doa ta Allah untuk rezeki tak di dunia ji, untuk masuk surga ada dosa tak, untuk bisa dapat keinginan tak di dunia, mau menikah mau dapat di dunia. Tapi wallahi kalau kita minta satu surga dengan Nabi, walaupun mungkin amalan tak tidak cukup, tapi Allah Maha menjawab doa. Andaikan itu saja doa tanah jawab Allah, satu surga kita dengan Nabi lakafa, cukup sekali nih. Makanya saya berjanji dalam hidupku ini teman-teman, tidak boleh ada doaku kecuali harus ada juga minta ke satu surga dengan nabiku. Ya, maka teman-teman boleh pakai ini. Saya ijazahkan ini ilmu kepada kalian. Pakai ki. Ya. Kalau berdoa ki, jangan ki cuma rezeki, jodoh, mau ki haji, mau ki umroh, mau ki dapat pekerjaan. Kalau dikasih ki ini semua selesai mi dunia tak saja. Tapi kalau minta ki satu surga dengan Nabi, itu mi inti kebahagiaan. Bisa ki lihat wajahnya Nabi tak, bisa ki satu surga, satu lokasi ki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu amalannya dan permintaannya sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Subhanallah. Kembali ke Abdullah bin Mas'ud yang membuat Nabi menangis ketika dibacakan Quran. Apa dia bilang Abdullah bin Mas'ud teman-teman tentang rezeki masalah menikah? Ayat An-Nur ayat 32, dia terjemahkan ini ayat dengan penafsirannya ketika Allah bilang iyakunu fuqara, kalau orang yang mau menikah ini masih fakir, tidak punya apa-apa, yughnihimullahu min fadli, maka Allah yang akan kayakan mereka. Maka demi Allah, Abdullah bin Mas'ud bilang, catat ke ini, iltamisul ghina fin nikah. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai para sahabat sekalian, depan sahabat-sahabat Nabi yang lain, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan. Dia tidak bilang iltamisul rizq, bukan carilah rezeki, bukan. Tapi yang dia bilang iltamisul ghina, kekayaan, fin nikah, carilah kekayaan dengan menikah. Abdullah bin Mas'ud bilang carilah kekayaan dengan menikah. Abdullah bin Mas'ud tidak bilang carilah rezeki dengan menikah. Oh tidak. Kalau rezeki masih bisa kurang, tapi kalau kekayaan lebih. Ayat ini
diterjemahkan oleh sahabat yang hafal Quran, yang membuat Rasulullah menangis dengan bacaan Qurannya dengan sebuah statement, carilah kekayaan dengan menikah. Subhanallah. Yang luar biasa dari perkataan ini, karena disampaikan oleh orang yang pakar Quran, hafal Al-Quran, dan dia dikategorikan mempunyai suara yang sangat indah, dan dia punya sanad Quran sampai Nabi, dan dia adalah orang yang membuat Nabi menangis ketika dia baca Quran. Dia juga orang yang pernah menemani Nabi tahajud, yang dialah bersaksi bahwa tahajudnya Nabi itu rakaat pertamanya saja Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Lalu ditanya bagaimana lamanya rukunya, kata Abdullah bin Mas'ud, mirip-mirip berdirinya. Berdirinya apa? Al-Baqarah 2,5 juz, An-Nisa 1,5 juz, Ali Imran 1,5 juz, hampir 5 juz. Dan itu waktu pertama kali berdiri temani Nabi tahajud, dia di sebelah kiri. Kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, saya dipindah, ditarik Nabi dengan tangannya, dipindah ke sebelah kanannya. Fahamam tusu, ketika Nabi baca alif lam mim dzalikal, saya berniat buruk. Al-Baqarah ini dibaca Nabi, dalam hatinya dia bilang begitu, panjang. Maka dia berniat buruk, apa? Dia mau duduk dulu di belakang, nanti Nabi ruku baru dia ikut. Tapi dia tidak tega, dia ikuti sampai selesai Al-Baqarah. Dia kira mungkin Nabi sudah ruku. Faqara An-Nisa, maka lanjut dengan An-Nisa. Ya ayo. Tidak, di hadis ini An-Nisa. Susunannya kalau di Quran Ali Imran dulu, tapi kalau di hadis ini Nabi bilang Abdul Mas'ud, Nabi tiba-tiba baca An-Nisa. Ini juga menjadi bukti ustaz bahwa kalau sholat tidak harus diberurutan itu surah. Misalkan imam ustaz toh, terus kita baca surat rakaat pertama juz 30, anggaplah Al-Quraisy. Terus tiba-tiba kita baca penutup Al-Mulk di rakaat kedua, boleh. Karena sesungguhnya susunan Al-Quran yang ada di dalam urutan Quran kita bukan menjadi rumus dalam sebuah solat imam. Jadi tidak harus bilang rakaat pertama itu bagian depan harus lebih depan daripada rakaat keduanya. Nah, itu diambil dari kisahnya Nabi SAW tahajud itu ustaz. Nah, dia bilang ketika bacaan Nisa, dia bilang, wah panjang lagi nih An-Nisa, mau lagi dia duduk. Ya, nanti saya kasih masuk di modul juga di tambahan ya, supaya kita lihat hadisnya. Setelah itu tidak jadi sampai selesai An-Nisa. Beres An-Nisa, lanjut lagi Ali Imran. Mau lagi duduk, dia bilang tidak jadi. Lalu setelah selesai, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, itu ayat terakhir surah Ali Imran, ayat 200-nya. Lalulah Nabi ruku. Dikira rukunya cepat, karena menurut Abdullah bin Mas'ud capek berdiri. Lalu ternyata rukunya, lamanya rukunya Nabi mirip-mirip waktu dia berdiri. Subhanallah. Ya, tahajudnya Nabi, wajar kakinya bengkak. Kan pernah Rasulullah itu dilihat kaki betisnya oleh Aisyah, istri Nabi SAW. Lalu Aisyah mengatakan, kenapa kau sholat seperti ini terlalu lama sampai kakimu memerah bengkak? Kata Nabi dengan sederhana, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur wahai Aisyah? Jadi wajar Nabi itu bengkak kaki karena rukunya seperti berdiri. Bayangkan satu rakaat itu 5 juz. Jadi bayangkan itu berapa lama Nabi sholat, subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, kata Abdullah bin Mas'ud, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan dengan menikah. Ini tidak main-main. Karena Allah bilang yughnihimullah, kalau orang yang menikah ini orang fakir, Allah yang kayakan dia. Subhanallah, demi Allah saya katakan, setelah saya menikah dengan Umminya Alamin, ya ini ada istri saya di sini, masya Allah. Senang sekali saya ada Umminya Alamin hadir mendengarkan saya ceramah. Ya. Saya tahu ustazah juga sibuk, ya. Tapi kalau ustazah hadir, dia jemput saya di bandara hari ini, masya Allah. Terharu saya ustazah. Pokoknya ustazah makan enak hari ini ustazah. Ya. Saya traktir ustazah. Subhanallah ustaz. Saya ke Eropa itu diundang setelah menikah. Bisa kasih umroh setelah menikah. Bisa kasih haji orang tua, haji istri juga 2023 setelah menikah. Subhanallah, terbuka betul itu rezeki setelah menikah. Ya.
Jadi kalau ada yang masih meragukan bahwa nikah itu mencari rezeki, subhanallah, Abdullah bin Mas'ud bahkan bilang bukan hanya rezeki, kekayaan. Sudah menikah baru kami punya mobil, sudah menikah baru kami punya rumah. Sebelum menikah tidak ada. Subhanallah. Ya, ini pasti juga dirasakan oleh Ustadz Icu, pasti juga dirasakan oleh banyak orang. Dan ini bukan main-main teman-teman. Ini ayat Allah. Ini harus diyakini. Maka kalau kalian berdoa, bukan hanya minta menikahnya, tapi mintalah juga rezeki yang baiknya. Tapi syarat utamanya sebelum kalian dapatin itu, salah satunya adalah pastikan tidak ada harta haram yang masuk dalam tubuhmu. Jadi teman-teman yang masih punya pekerjaan di tempat-tempat yang na'udzubillah masih ada haramnya, sebaiknya tinggalkan supaya mudah rezeki kita untuk bisa menikah. Itulah amalan ketiga yang tadi kita sampaikan, bahwa dalam kisah 3 orang yang terkurung dalam sebuah gua, orang yang ketiga menjaga dirinya dari harta haram. Padahal sebenarnya bukan tonji haram itu, Ustaz, karena pegawainya pergi bertahun-tahun, mestinya di tahun pertama tidak pula menambil, bisa saja itu gaji nak pakai makan, bisa. Tapi tidak, hari itu juga dia belikan kambing untuk pegawainya, dan dia niatkan, kalau suatu saat pegawaiku ini datang minta gajinya, saya kasih semua ini kambing berapapun anaknya. Subhanallah, beranak betul itu kambingnya, dan semua kambingnya yang dengan anak-anaknya dikasih itu pegawainya. Sampai kaget itu pegawainya bilang, semuanya ini, semuanya ya, saya belikan kambing, dan ini semua hasilnya, ambil semuanya, itu rezekimu. Betapa dia jaga dirinya dari harta yang haram. Maka insya Allah yang sudah menikah jaga diri dari harta haram, yang belum menikah jaga diri dari harta haram, supaya cepat menikah. Yang sudah menikah supaya apa? Supaya dia melindungi dirinya, anaknya, istrinya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak bisakah saya melucu kayak Ustaz Dasat? Tidak bisakah melucu kayak Ustaz Icu? Ya, ada toa Mesir nasiapkan baik. Andalan memang Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz mau membersamai kami Ustaz. Kenapa diminta Ki Ustaz? Karena lucu Ki. Ya. Karena saya tidak bisa kamu lucu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, itu materi kita hari ini teman-teman. Ada waktu ya 15 menit tanya jawab terakhir. Ya. Saya serahkan ya, siapa yang mau bertanya? Tafadhal. Atau ada tambahan Ustaz? Mau kita tambah sedikit? Ya, terakhir Pi. Oh pipetnya tahu. Tapi Ustaz. Ya, siapa mau bertanya? Ya, tafadhal Pak, silakan. Ya. Kopi dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama tadi modulnya mungkin nanti bisa Ya, nanti dikirim panitia. Yang kedua, tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan kecil ataupun besar, banyak dan sedikitnya kebaikan kita harus bersyukur. Ya. Sebaliknya, bagaimanapun bentuk modelnya itu musibah ujian, kita harus bersabar. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan, musibah dan ujian seperti apa yang harus kita hadapi dengan sabar tanpa batas? Yang kedua, nikah merupakan juga perintah Allah Ya. dan sunnah Nabi. SAW. Berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan perintah Allah, itu dalam Al-Quran surah Al-Isra. Ya. Nah, mana yang lebih afdol dari keduanya ini, Ustaz? Berbakti kepada orang tua atau menikah? Baik. Baik. Ya, Saya kira makasih. itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung. Pertanyaan nomor 2. Mana yang lebih baik? Berbakti sama orang tua atau menikah? Berbakti sama orang tua. Menikah itu Pak, amalan tidak semua orang mampu. Maka tadi hukum dalam saat itu tadi kan orang syariat dia. Hukum menikah 5. Sesuai dengan kaidah fikihnya memang 5. Bagi orang A
Bagi A wajib, bagi B mubah, bagi C makruh, bagi yang terakhir haram. Iya. Siapa yang haram menikah? Orang yang belum balik. Anak-anak belum balik suruh menikah, tidak boleh. Iya. Dia harus balik baru menikah. Siapa yang wajib? Orang-orang yang sudah mampu, ada rezekinya, mampu secara finansial, mampu juga secara batin, boleh dia menikah. Siapa yang mubah? Yang mampu secara fisik tapi belum mampu secara keuangan, boleh saja, tapi ya siap jika istrimu menderita sama-sama. Iya. Karena ada juga itu akhwat, tidak apa-apa Ji. Iya, yang penting kita susah sama-sama susah, senang sama-sama senang. Baru hari pertama mengelumi, masa ini terus dimakan? Iya. Kan ada, tidak ditahu. Oke, Pak. Jadi kalau dibandingkan birrul walidain itu hukumnya umum. Semua orang bilang apa hukum birrul walidain? Semua bilang wajib. Tidak ada yang mubah, tidak ada yang makruh, tidak ada yang haram, semuanya wajib. Dan berlaku untuk setiap umur birrul walidain, bakti sama orang tua. Maka tidak bisa. Serius toh nggak ini Ustaz? Berdiri Mak. Nah, izin Ustaz. Ya. Maka tidak bisa menikah tanpa ridho orang tua, tidak bisa. Jangan coba-coba. Ya. Kapan Anda coba menikah tanpa ridho? Biar nanti diurus gitu mamaku dengan bapakku. Oh, tidak bisa. Bawa kabur Mak. Nanti tidak bisa. Apalagi kalau perempuan, syarat sah menikahnya ada walinya, wajib. Ya. Salah satu bukti bahwa menikah dengan wali itu kenapa jadi syarat sah menikahnya seorang akhwat, walinya bapaknya, karena begitu pentingnya ridho orang tua. Apalagi anak perempuan, harus bapaknya yang kasih nikah. Selama bapaknya masih hidup, tidak boleh dia diganti kecuali uzurnya sudah tidak mampu bapaknya berjalan, di rumah sakit, di infus koma mau meninggal, itu mungkin uzur. Tapi selama bapaknya ada, bapaknya harus dicari. Oke? Nah. Yang kedua, bakti sama orang tua itu mendatangkan ridhonya Allah. Nah, kita ini mau menikah, cari ridho Allah. Bagaimana mungkin cari ridho Allah dengan menjauhi ridho orang tua? Padahal Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah fi ridho walidain. Nah, ini yang banyak di Makassar Ustaz hari ini. Karena mahal uang panai, maka dia bawa kabur pacarnya. Dia pergi menikah. Setelah itu dia pulang ke rumah, baru dia bilang, "Pak, Ma, ini istriku. Ini mana kau menikah? Perikah begini, di sini kau menikah. Mana buku nikah? Tidak ada, karena pakai aja ustadz di desa-desa begitu. Baru dia sudah menikah." Marah bapaknya, marah mamanya, tidak diizinkan, tidak dianggap anak, diusir dari rumah, tidak ada gunanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini perzinahan. Karena menikah biduni izni waliha, tanpa dapat izin dari walinya. Maka seorang ayah yang mendapati anaknya menikah tanpa izinnya, ya, boleh dia menghukum anaknya, dan boleh dia mengambil anaknya dari laki-laki itu karena pernikahannya tidak sah. Seorang wanita yang masih punya orang tua dan dia pergi menikah tanpa seizin ayahnya, maka pernikahannya tidak sah. Karena syarat sah menikahnya seorang anak perempuan adalah adanya izin dari walinya. Gitu ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Aku lupai. Apa? Oh, musibah apa yang disabari? Ada dua musibah, Pak. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpamu dari musibah itu dikarenakan dosa-dosamu sendiri, dan Allah maafkan banyak sekali di antara kalian. Ini yang dinamakan musibah karena dosa. Sebagian ulama mendefinisikannya azab. Seperti tadi bahasanya Nabi, kenapa yang datang malaikat azab? Karena orang ini buat bikin dosa memang. Apa dosanya? Membunuh 100 nyawa. Makanya namanya malaikatul azab, malaikat azab. Nah, kenapa ada dosa? Kenapa ada musibah? Salah satu yang mengundang musibah, dosa. Maka jauhi dosa sehingga tidak ada musibah. Dan apa itu musibah juga? Bisa dua.
Satu musibah keadaan diri, susah mencapai level amal soleh, susah bangun subuh, susah mengaji, susah sedekah, itu juga musibah. Susah menikah. Kenapa ini Ustadz? 3 orang datang melamar tidak ada jadi. Ingat-ingat apa dosa tak? Jangan sampai ada dosa tak sama mama tak. Laki-lakinya, kenapa ini Ustaz? 3 orang kulamar tidak ada yang terima kak. Ingat dulu, jangan sampai ada dosa tak sama bapak tak. Ada dosa tak sama tante tak, ada dosa tak sama orang lain, atau ada dosa tak sama Allah langsung. Karena dosa itu selain dia menjadi musibah, dia juga penghalang rezeki. Kalau istighfar, minta ampun itu membuka rezeki. Yang tadi ayat dibacakan Ustaz Icu, fakultu astaghfiru rabbakum, surah Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Innahu kana ghaffara yursilis, terbuka pintu langit, turun hujan. Wa yumdidukum bi amwal, dikayakan kalian kalau banyak istighfar, bi amwal dengan harta, wa banin dengan anak keturunan. Maka kalau istighfar membuka pintu rezeki, maka dosa menutup pintu rezeki. Itu mafhumul mukhalafah dalam usul fiqh. Pengertian sebaliknya adalah kalau istighfar membuka rezeki, maka bikin dosa menutup rezeki. Maka kalau mau lancar rezeki, tak salah satunya menikah itu rezeki. Kalau Anda menganggap menikah ini rezeki, maka berhenti bikin dosa. Seperti tadi kisah yang kedua, seorang yang menghindarkan dirinya dari dosa. Nah, ada musibah yang kedua Pak. Musibah yang datang karena posisi sedang taat. Lagi taat-taatnya tahajud, lagi rutin-rutinnya mengaji, lagi rajin-rajinnya sedekah, meninggal bapaknya. Ya Allah, padahal 5 hari mami akad nikah. Ada dulu jamaah Ustaz, 2 hari mami kodong menikah. Subhanallah, sekarat bapaknya. Terpaksa itu hari menikahnya dikasih maju. Karena dokter anestesinya bilang, ini dokter anestesinya bilang, kayaknya susah ini bertahan lama. Maka dia bilang, dia telepon kak, karena jadwal khutbah nikah Ustaz. Dia telepon kak Pak Ustaz, bisa kita majukan akad nikahnya. Jadi nanti tanggal hari Ahadnya itu acaranya mami, hari Jumat itu saya datang. Kenapa? Kayaknya agak sekarat nih bapaknya. Dan bapaknya ulang-ulang terus masalah menikahnya anaknya. Bagaimana menikahnya? Itu dia ulang-ulang terus di mulutnya. Sedangkan menurut dokter anestesinya, bahaya ini keadaannya. Maka saya dipanggil habis sholat Jumat ke tempat itu. Saya datang. Tidak bisa bapaknya kasih akad nikah, tidak lancar bicaranya, diinfus kanan kiri. Maka diwakili dengan orang Kementerian Agama. Dia akad nikahkan depan bapaknya, tapi bapaknya masih sadar kalau dia ngomong. Pas selesai dia bilang ini ini bapaknya, kan bapaknya perempuan. Baru ini anaknya laki-laki yang menikah ini. Dia bilang, saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan tunai karena Allah. Menetes air matanya ini bapaknya. 2 menit setelah meninggal Ustaz, 2 menit. Subhanallah. Kalau dibilang 1 jam masih oke. Jadi bayangkan itu hari saya datang sebagai saksi nikah, sekaligus Ustaz menuntun orang meninggal. Selisih 2 menit. Bunyi itu apa itu alat apa istilahnya? Tit, tit. Wih, baru-baru selesai tunai karena Allah. Sah, ada saksi, ada keluarga perempuan, keluarga laki-laki. Dan setelah itu bunyi itu buat dipanggil dokter. Saya itu Ustaz doakan, Ustaz doakan. Saya minta didoakan mini, dituntun mami. Masih tuntun, la ilaha illallah, 2 menit Pak, meninggal. Masya Allah. Betul-betul itu ridho bapak Ustaz. Dan memang ini istrinya bilang, istrinya ini yang meninggal, dia bilang itu jika dong harapannya Ustaz. Satu-satunya anak perempuannya, 5 anaknya, 1 aja anak perempuannya, anak bungsu lagi. Dalam doanya bedeng ini bapaknya, mau sekali dia lihat anaknya menikah. Allahu Akbar, ridho betul bapaknya. Dikasih maju akad nikah, ternyata hari Jumat Ustaz. Meninggal hari Jumat, sudah sholat asar. Habis Jumatan itu akad, sudah sholat asar, meninggal. Sudah akad anak, dari situ ya pengantin kasihan anak perempuannya menangis, istri menangis. Tapi disyukuri juga, disaksikan, didengar itu bapaknya menetes air, masih ada air matanya begini menetes ketika dia dengar tunai karena Allah.
sah-sah, bahagia semua orang. Ternyata itu hari meninggalnya bapaknya. Subhanallah, sedih sekali ini kisah. Dan saya jadi saksinya. Allahu Akbar. Saya lihat betul itu ridho orang tua. Musibah karena yang seperti ini Pak, lagi taat-taatnya, lagi bakti sama orang tua. Ini namanya musibah dalam ketaatan. Ini yang perlu disabari. Kalau tadi musibah dalam azab, perlu ditobati. Yang musibah dalam azab, ditobatkan diri. Musibah dalam ketaatan, perlu disabari. Karena itu akan baik untuk kita. Masih ada waktu? Ya, 7 menit. Silakan. Siapa lagi? Ya. Dia akhwat ini juga nih, yang depan juga mau tanya. Ya. Bismillah. Ya. Izin bertanya Ustaz. Kenapa bagus sekali komikmu kurasa? Ya. Lebih bagus ke mikrofonmu dari mikrofonku. Mungkin takdirnya Ustaz. Oh iya. Nasibku ini berarti saya. Iya Ustaz. Begini nih kawan. Iya. Ya, boleh. Ini Ustaz, ada amanah dari teman untuk sampaikan pertanyaannya. Ya. Ini sekarang kan posisinya teman ini sedang galau Ustaz. Ya. Laki-laki Ustaz. Ya. Karena teman ini diberatkan oleh orang tuanya Oke. perihal persiapan untuk pernikahannya. Orang tuanya sendiri atau orang tua? Orang tuanya Ustaz. Padahal ini perempuan Tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Wih. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, Kenapa kira-kira nasibnya itu orang agak tak balik kurasa? Ya. Kalau orang lain kan diberatkan oleh pihak calonnya. Calonnya. Kalau Ya, ini Ustaz. orang tuanya sendiri. Iya. Kira-kira itu tipsnya untuk menyampaikan ke orang tuanya bagaimana? Apa yang memberatkan? Maksudnya apa yang diberatkan? Contoh sederhana. Untuk persiapan misal uang panainya kah atau Orang tuanya yang paksa dia kasih ke naik panainya begitu. targetnya harus seperti ini begitu. Kisah diri ini. Oh, diri dah. Saya Ustaz. Curhat teman tapi ini. Tapi kayaknya dirinya ini Ustaz. Bukan Ustaz. Bagaimana kira-kira Ustaz, tips untuk menyampaikan ke orang tua? Astagfirullah. Iya. Gengsi Ustaz di. Mungkin menurut orang tuanya nu kasih malu-malu ki kalau segini ki uang panai begitu Ustaz. Ya, kurang lebih begitu. Biasa ada orang tua seperti itu di masyarakat terus di. Oh iya. Iya, berapa maharnya itu karena itu yang jadi pembicaraannya. Maka saran pertama saya, nasihati orang tuanya dengan baik. Dan caranya menasihati untuk orang tua ya, berlaku untuk siapapun. Jangki kita. Saya Ustadz ke ini. Kalau mau ku kasih tau mamaku, ada namanya tanteku itu, tante paling bungsuku, namanya Tante Dila. Adik bungsunya mamaku. Kebetulan satu rumah dengan mama saya. Kalau ada mau ku kasih tau mamaku, biasa saya pinjam tanteku ini, saya bilang, tante, bilang saya kisah sama mamaku, tapi jangan bilang dari saya. Setahu ki begini. Tanteku lah yang bahasakan ke mamaku. Karena biasanya secerdas apapun anak, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, susah itu menasihati orang tua. Berat. Saran yang kedua, kalau tidak bisa ki lewat keluarga, panggil ki, cari ki ustad, asal jangan ki saya. Saticu boleh. Keluar kota ya. Keluar kota ki Ustaz. Karena Ustaz, sumpah demi Allah Ustaz, masalah yang paling berat, yang paling saya selalu mau hindari Ustaz, urusan uang panai. Susah sekali itu Ustaz. Jangan mungkin coba-coba urusi uang panainya, keluarganya, jamaah tak. Pokoknya cari ke alasan keluar kota mungkin Ustaz. Karena itu Ustaz dibawa-bawa sampai sudah menikah. Gara-gara itu Ustaz, segini di panainya keponakanku. Tidak di mamanya Ustaz, tidak di bapaknya, tantenya. Deh Allah Ustaz. Untuk saya cari ke orang Bandung, dah uang panai. Oh tahu. Mau nikah lagi? Tidak. Orang Bandung kita. Orang Makassar saya. Maksudnya istri itu orang Bandung. Orang Bandung. Oh, Sunda tidak mahal panai. Tidak. Potong 70%. Untuk apa? Baik, pertanyaan tahu. Iya. Jadi ternyata kalau kita menasehati orang tua itu sama dengan kita mau menggurui mereka. Maka lebih baik pakai orang ketiga. Nah, kalau
tidak disetujui, bisa kau panggil pakai caranya Ustadz Ico. Cari di luar Makassar. Ada binada apa itu? Nah, saya punya adik kelas. Dia orang Makassar, dapat orang Jawa Tengah. Waktu panaiknya itu berapa? Cuma 2,5 juta. Dan itu cuma di rumah akad. Nah, karena memang ada pernikahan itu, kita tidak salahkan ya. Di Bugis Makassar, di Aceh juga, itu menghargai perempuan luar biasa, Ustaz. Saya pernah ketemu rahimahullah Andre Guruta Sanusi Baco, rahimahullah. Itu salah satu yang beliau katakan tentang masalah menikah. Kenapa perempuan Bugis itu dihargai betul? Karena, perhatikan ini nah, karena begitu dihargainya pernikahan sesakral itu, sehingga anak wanita itu dijaga baik-baik di sini, sehingga kalau menikah itu tidak sembarangan. Maka mohon maaf juga ini Ustadz Ico, tidak mengeneralisir. Data sensus penduduk, perceraian paling banyak Jawa Barat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Untuk di Makassar nih. Untuk di Makassar nih. Jadi Ustadz, karena mungkin terlalu gampang juga menikah di sana, mungkin gampang juga menceraikan. Ini naudzubillah. Nah, jadi ada plus minusnya teman-teman. Jangki juga salahkan 100%. Nah, tapi juga bukan berarti uang panai harus ngotot-ngototan mahal. Oh, tidak juga. Kata Nabi SAW, sebaik-baik uang mahar yang paling mudah untuk orang yang menikahinya. Makanya dulu seorang sahabat ditanya, apa yang kau punya? Cari dulu. Dia katakan, saya cuma punya cincin dari besi. Maka kata Nabi, saya nikahkan kamu dengan cincin besi itu. Pentingnya mahar. Harus memang ada mahar kalau menikah. Ada sahabat tidak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, punyakah kamu hafalan Al-Quran? Kata dia, ada ya Rasulullah. Surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Kata Rasulullah SAW, saya nikahkan kamu dengan mahar hafalan Al-Quran itu. Maka sebaik-baik mahar yang paling mudah. Tapi jangki lawan orang tua tak. Kalau dia bilang, kasih naik-naik sedikit nak, bekerja keras kau lagi sedikit, bilang saja, oke Pak, doakan mak. Datang lagi nanti, Pak, sudah mak kodong berusaha, begini saya dapat. Lebih bagus begitu. Bujuklah orang tua supaya dia, mohon maaf ya, supaya dia kasihan. Daripada kau merasa ini bapak ini tidak menghargai kau, jangan lawan orang tua dengan begitu. Iya, masya Allah. Oke, sudah? Syukur. Ya afwan. Masih bisa ya 2 lagi boleh. Silakan Ki. Ya, 12.10 zuhur. Masih ada 8 menit. Ya, silakan Ibu. Wah, ada juga Ibu tawa ikut, masya Allah. Silakan Bu. Jamaah umroh Ki, kayak pernah Ki umroh sama saya kayaknya. Betul. Oh iya, masya Allah. Iya Ibu, silakan Bu. Rohaya. Iya Ibu Rohaya, iya silakan. Begini Pak, sama sedikit yang utarakan. Saya juga punya menantu orang Bandung. Oh masya Allah. Mamaku. Laki-lakinya orang Bandung. Iya. Alhamdulillah yang 3 tadi kan Ustaz Icu. tadi dia bahas juga itu penting dalam Iya. istighfar. Iya. Solawat. Salawat. Dan selawat. Iya. Jadi alhamdulillah. Masya Allah. Waktu saya pulang dari Tanah Suci, dan saya doakan anak saya karena tahun 2015 Iya. ke Bandung dia melamar Iya. dengan sendiri. Iya. Itu yang cewek. Iya. Cuma pesan saya, nak jangan pacaran. Jangan pacaran. Iya, jangan pacaran. Betul Ibu. Abahnya juga almarhum dia bilang nak jangan pacaran. Pas Iya. di awal pendaftarannya jadi awal presiden Jokowi. Iya. Iya. Gara-gara Pak Jokowi juga ini kayaknya Bu. Ya kesana, Alhamdulillah. Ya kesana pas itu pendaftaran presiden Jokowi. Iya. 2017. Iya betul. Iya. Kesana nikah Iya. 2017. Iya. Dia lahir 92. Anak Iya. saya 5. Iya. 3 perempuan, 2 cowok. Iya. Baik. Alhamdulillah setelah saya pulang dari Tanah Suci, waktu masih di Tanah Suci, saya tidak berhenti mengaji,
bawa Al-Quran dari sini. Itu kita niatkan untuk menikahnya anak ini. Ya, tidak. Saya ini waktu saya merasa mana saya kenapa mau bawa Al-Quran, banyak Al-Quran di atas. Ya. Itu Al-Qurannya anakku yang dikasih di sini waktu kuliah di ini. Oh. Yang laki-laki. Baik. Saya baca sampai sekarang. Cuma hafalan saya tidak kuat, nak. Iya. Masya Allah. Kadang saya dapat 1 bulan 1 juz saja. Iya, enggak apa-apa, Bu. Iya. Apa kita mau tanya ini, Bu? Ya, ini saya mau tanyakan. Iya. Jadi waktu saya di saya memang berdoa selalu saya ucapkan. Iya. Dan kalau pulang kita pulang salat sama ini ke orang. Iya. Salah Subuh. subuh. Iya. Nanti habis salat dua baru kali. Iya. 1 kali saja makan. Iya. Pagi. Iya. Iya. Baik ini Bu. Baik. Iya Bu. Apa? Antri. Iya. Antri ya. Saya naik di tangga darurat. Iya. Ucapan Tuhan 3. Berteriak. Istighfar. Oh istighfar. Istighfar. Kadang istighfar panjang, kadang pendek. Iya. Dan zikir dengan selawat Siap, Ibu. sampai di atas. Iya, Bu. Salah hotel. Yang mudah-mudah, ayo kita naik tangga. Tidak bisa kita berlupa bergambar menang, padahal sudah dari ini. Oh, iya, Masya Allah. Apa pertanyaan ini, Bu? Tapi Alhamdulillah, karena berkahnya ini zikir Iya. selawat. Setiap sujud iya. saya tidak keluar dari Iya. sajadah Iya. kalau tidak habis zikir. Iya. 100 Masya Allah. kali. Masya Allah. Masya Allah. Istighfar 100 kali. Iya. Istighfar 100 kali, zikir 100 kali, selawat 500 kali. Allahu Akbar. Itu tadi semua kita amalkan di yang kasih tahu Ustaz Icu. Alhamdulillah dan itu alhamdulillah. Memang ada jodohnya anak Iya. di Bandung. Maka doa ya Allah. Maka setelah kita amalkan itu jodoh. Sekalinya pulang dari sini karena Iya, menikah. menikah. Alhamdulillah. Zaman presiden. Iya, Jokowi. Iya. Baik, Pak. Kalau begitu, iya. Jadi sudah menikah data ini, Bu. Waktu bulan Hai panjang ini. Panjang. Kata mau saya kan mau. Bahkan masuk. Tentang istighfar sama kita dengarkan istighfar ya astagfirullah. Iya. bulan 12 ini lagi satu yang cewek. Amin. 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 Allahumma. Amin. Ya. Baik, Bu. Panainya. Siap. Betul. Luar biasa. Saya tanya pertama saya punya anak. Nah, siapa tahu ada yang teman lagi situ. Siapa nama anak pertama tadi? Kita. Oh. Ranking. Iya. Ada ini. Baik, Bu. Bilang lagi sama orang tuanya, nak. Iya. Kalau baik orang tuanya, baik sama orang tuanya, Iya. baik sama saya. Insya Allah. Saya salah. Jadi kita mudahkan panainya, Bu. Toh? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Pak Bu. Kita kasih dulu yang lain dulu, Bu. Satu kali lagi. Tahu Ya. tangan dulu nanti Bu. Masya Allah. Kamu di situ dia bilang, cuma 100. Iya, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu tuh, Ibu. Masya Allah. Luar biasa. Ya, tolong MC kasih dulu yang lain. Nanti lagi, Bu, kita cerita-cerita lagi. Iya. Jagi dulu tahu ya Ustaz. Iya sih, iya Bu. Iya, iya. Cari lagi Bu. Iya. Masya Allah, Allah. Betul sekali. Ridho Allah, ridho walidain. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak. Oke, silakan. Teman tuli ada yang nanya. Oh ya, boleh. Silakan. Saya izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Fitri. Saya mau bertanya nih. Ya, sebelumnya saya mau informasikan kalau saya masih jomblo. Baik. Oke. Jadi saya tuh pernah punya pacar, kemudian putus. Lalu beberapa lama kemudian kami terpisah Teman tuli jarak. kodong ini, Nah, akhirnya kembali lagi. Iya, sama sebelah sini di depan. Kemudian ketemu. Nah, apakah ketika kita ketemu harus langsung menikah atau kita pikir-pikir dulu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Wah, Masya Allah. Baik. Atau kita kembali dulu atau ya, bagaimana Ustaz? Apakah kembalinya pacaran lagi atau kembali langsung menikah saja, Ustaz? Baik. Gitu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kamu merasa
mantan pacar kami ini sudah berubah lebih baik agamanya. Bisa diterjemahkan? Ya, kalau dia sudah lebih baik agamanya dan dia datang lagi untuk menikah, bukan untuk pacaran, maka kamu terima. Kalau dia datang untuk pacaran, tolak, karena itu kembali pada dosa. Kalau dia datang untuk menikah dengan akad nikah, datang ke orang tua, maka terima, karena dia datang untuk bertanggung jawab. Oke, ya, siap, paham? Oke, baik, terima kasih. Satu lagi terakhir, ya. Jangan, ini, jangan, jangan ustazah yang tanya, bahaya. Susah pertanyaannya ustazah. Ya. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana kira-kira kalau ada seorang perempuan yang sudah didiagnosis sama dokter itu dia kena kista ovarium, yang katanya itu dia bakalan sulit untuk punya keturunan. Apakah dia harus tetap menikah? Atau kalaupun tidak, apa alasannya Ustadz? Terima kasih. Apa itu kista ovarium, Ustaz? Kista ovarium. Browsing kidul. Apakah kista ovariumnya? Kista ovarium itu, mohon maaf, saya butuh ilmunya. Saya tidak tahu. Apakah itu di rahim atau di kemaluan? Mohon maaf. Di rahim Ustadz. Apakah dia menular atau tidak? Tidak. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berarti ini masalahnya ada pada bahwa wanita ini tidak bisa punya anak, keturunan. Begitu. Sulit Ustaz. Sulit. Tidak bisa. Sulit, baik. Iya. Ada dua kisah di dalam Quran diabadikan Allah tentang wanita yang dinamakan Aqirah. Satu, istri Zakaria. Wa kanat imraati aqirah. Kata para ulama, aqirah ini artinya dia mandul. Boleh dibahasa sederhanakan punya kista, ovarium atau apa. Intinya istri Nabi Zakaria itu punya masalah di rahimnya, sehingga bertahun-tahun sampai Nabi Zakaria sudah beruban, tulangnya sudah keropos. Itu di surah Maryam, dia belum bisa punya anak. Yang kedua, istri Nabi Ibrahim, Sarah, istri pertamanya. Sarah itu punya masalah juga dengan rahimnya. Maka sampai terakhir dia belum bisa punya anak. Dua-dua nabi ini mengubah nasibnya, nasib itu dengan doa. Nanti boleh dicatat. Nabi Ibrahim As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Dengan doa nasib berubah. Saya kasihkan nanti hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau ada ibadah sesuatu yang bisa merubah takdir, salah satunya doa. Maka tidak mengapa seorang wanita yang punya kista ovarium untuk menikah, dengan satu syarat, harus memberitahu suaminya sebelumnya. Haram hukumnya, perhatikan ya. Haram hukumnya seorang wanita punya penyakit terkhusus masalah keturunan, lalu dia sembunyikan pada suaminya, lalu dia tidak beritahu. Maka boleh bagi seorang laki-laki pilihan, ketika misal wanita itu menyembunyikan, setelah bertahun-tahun jalan pernikahan, ternyata laki-laki ini curiga kenapa belum punya anak, dibawa ke rumah sakit, ternyata ada kista ovarium, dan ternyata ditanya dokternya, sejak kapan ini kista? Akhirnya wanita itu jujur, sejak 7 tahun yang lalu. Maka berhak bagi laki-laki itu mengatakan, saya talak dirimu karena ketidakterbukaanmu. Boleh. Maka perhatikan ini,
Bagi mungkin yang kena ujian ini, jangan Ki bersedih. Berdoa Ki sama Allah. Percaya Ki. Dan salah satu wasilah yang kalian bisa lakukan adalah doa. Ada 2 doa yang ingin saya ajarkan. Satu, doanya Nabi Ibrahim, As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas soleh. Ya Allah karuniakan aku anak soleh. 2, doanya Nabi Zakaria, Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah jangan biarkan aku hidup sendiri, sedangkan engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Maka kalau ada orang punya kisah seperti ini, yang paling pertama dia ridho dulu sama Allah. Demi Allah, tidak mungkin Allah titip penyakit, kecuali pasti Allah juga yang akan beri kesembuhan, atau Allah juga akan memberikan jodohnya. Kalau rezeki tak ada orang yang mau menikahi dengan kasus kondisi ada kista ovarium, maka Masya Allah orang ini mungkin adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi jodohnya. Karena masalah jodoh itu Allah tidak membeda-bedakan. Berdoa saja dengan doa yang diyakini. Kata Nabi, berdoalah pada Allah dan kamu yakin dengan doa itu. Maka kembali lagi ke rumus pertama, bahwa kalau ada wanita yang punya penyakit menular atau tidak menular, punya penyakit apalagi berkaitan dengan rahim, dia harus jujur kepada calon suaminya bahwa saya punya kista ovarium. Kalau kamu tetap mau, silahkan. Iya, kita usaha sama-sama. Kalau tidak apa-apa. Iya. Semoga bermanfaat ya. Iya, baik. Saya kira itu teman-teman ya, Masya Allah. Waktu sudah masuk waktu zuhur. Ustadz Icu, closing statement dulu Ustadz kita. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustadz kita. Ya. Tepuk tangan juga untuk kita, Masya Allah. dan juga amanah, istighfar, salawat, Ya, selesai. sebagai proses teman-teman. Jangan. Tanda bahwa Allah Oh, tidak ada pidato apa? dalam hal ini pacaran, Tapi bagaimana sholat zuhurnya susah. Allah ridho terhadap calon pasangan kita. Begini biar bisa habis ini arahkan mereka untuk beli Kalau Allah makanan. mudahkan, berarti Allah ridho. Kalau Allah tidak bikin mudah, boleh jadi itu Allah tidak ridho. Jadi cara membaca rumusnya Allah ridho kepada kita atau tidak, dimudahkan ridho. Dikasih salah-salah, rasa-rasa mau bisnis kah, mau sekolah dan lain sebagainya, berarti Allah tidak ridho di bagian itu. Dimudahkan ridho, tidak dimudahkan berarti besar kemungkinan tidak ridho. Ini yang pertama, cara membaca ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Yang kedua, Allah, betul Ustaz. ketika teman-teman sekalian sudah ada niatan, bahkan sudah ada calonnya seperti yang disebutkan oleh teman kita tadi, mau laki-laki mau perempuan, sudah ada calonnya, tidak usah pusingkan lagi untuk mau sholat istikharah, tapi pusingkan berita untuk sholat hajat, karena bagi kita dia adalah tujuan bukan pilihan. Saya curigai, salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curigai. Jago gimana Ustaz, Masya Allah. Luar biasa sekali dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad. Tidak, insya Allah Ustaz, karena bagus itu cara tak penyampaian tak. Dan materi yang disampaikan oleh Ustaz Icu Rifai LC. Nah mungkin dari teman-teman juga masih ada yang ingin bertanya, masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti kita buka lagi untuk sesi keduanya, seminar keduanya nanti. Baik. Untuk Nanti kita bikin tabligh akbarnya saja. Saya mau kasih saran dulu terakhir. Ya, teman-teman, habis ini lakukan 5 hal. Ini tidak ada di modul ya. Lakukan 5 hal. 1, perbanyak istighfar dan tobat. Bisa jadi jodoh kita belum ketemu karena masih ada dosa yang kita tidak tahu yang mana ya Allah, yang masih menghalangi saya. Nabi itu bersifat minimal 100 kali dalam sehari. Usahakan kita lebih, bisa 1000, bisa berapapun. Istighfar dan tobat. Lafadznya gampang, astagfirullah wa atubu ilaih. 1. 2, kalau masih hidup orang tua tak, datangi khusus untuk judul ini. Jangan datang untuk judul yang lain.
bawakan makanan yang dia suka, lalu duduki baik-baik depannya. Mama tak atau bapak tak atau kedua-duanya langsung bilang, Pak, Ma, saya sudah siap untuk menikah, doakan khusus Kak, bilang begitu. Karena kalau Anda berdoa khusus serius dan mereka masih santai-santai, kayaknya memang belum bisa. Tapi kalau kita datang bilang begitu, doakan khusus Kak. Kalau bertanya Mama tak bapak tak, ada nikah calonmu, bilang Ki, belum ada Mak, tapi serius Mak ini Mak, mau Mak menikah. Serius Mak Pak, itu menunjukkan keseriusan. Datangi orang tua, tunjukkan keseriusan. Ada calon, tidak ada calon, tidak menjadi masalah. Yang ketiga, ini kan hajat, maka saya anjurkan setiap malam, kalau tidak bisa tengah malam, sepertiga malam, sudah sholat isya, sholat 2 rakaat hajat khusus untuk minta ini rezeki jodoh ini. Sudah sholat isya, kalau bisa dibangun tengah malam lebih bagus, sepertiga malam terakhir. Tapi kan orang kadang-kadang susah. Sudah sholat isya, niatkan juga tahajud sekaligus hajat, boleh. Minta Ki dengan satu niat khusus, satu sholat khusus. Ya Allah, sholat saya ini ya Allah, saya niatkan hajatku ya Allah, untuk bisa dapatkan ketemu jodohku ya Allah. 3, 4, tidak berat, tapi saya minta rutin tiap habis sholat subuh. Sedekah Ki, biar 1.000 perak, 500 rupiah, 2.000 rupiah, berapapun. Sedekah setelah sholat subuh itu luar biasa pahalanya. Didoakan malaikat. Salah satunya dalam hadis Bukhari, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat ini bilang, ya Allah, lipat gandakan rezekinya yang sedekah subuh hari. Maka setiap selesai sholat subuh sedekah, berapapun jumlahnya, ya, berapapun jumlahnya. Setiap sudah sedekah langsung berdoa, ya Allah, jadikan sedekahku barusan sebagai awal mula ketemu cepat jodohku ya Allah. Oke. Yang kelima, terakhir, setiap ketemu orang yang kita yakin dia orang baik, atau keluarga tak, atau orang yang baru kita sedekahkan, perbanyak minta doa. Contoh, kita baru sedekah, bilang sama orang ini, Pak, doakan Kak supaya cepat ketemu jodohku. Subhanallah, di Mekah Ustaz, kisahnya jamaah umrohku ini Ustaz, ku kasih amalan supaya dia cepat menikah. Dia pergi kasih tukang sapu-sapu Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Sudah dia kasih itu, pulang umroh Ustaz, 3 hari melamar. Padahal waktu berangkat umroh tidak tahu siapa calonnya. Pas setelah selesai melamar itu Ustaz, saya tanya, di mana ketemu? Dia bilang di IG Ustaz, dia komen storyku. Ku jawab, karena dia komen bedeng masalah umroh dengan saya. Lalu dia bilang di komen storynya, dia jawab, ternyata jadi jodohnya Ustaz. Subhanallah. Yang dia ingat, dia bilang sama saya, yang saya ingat itu Pak Ustaz, kita bilang bersedekah baru minta doa. Jadi dia bersedekah, tapi karena ini yang tukang sapu-sapu Ustaz, banyak yang bukan orang Indonesia. Saya orang Pakistan, Bangladesh begitu Ustaz, jadi tidak bisa minta doa. Maka subhanallah, sekalinya dia temu orang Indonesia yang juga tukang sapu Masjidil Haram, dia kasih uang, baru dia bilang, abang orang Indonesia, makasih ya Pak. Dia bilang gitu, abang orang Indonesia, iya Pak, doakan dong saya dong. Kalau Bapak di sini kan Bapak kerja di sini, doakan saya semoga cepat ketemu jodoh. Didoakan betul. Pulang 3 hari dapat jodohnya, subhanallah. Maka teman-teman, amalan yang kelima, kalau berdoa saya yakin Anda semua berdoa, tapi orang yang jarang minta doa, dan yang lebih jarang lagi mendoakan. Maka amalan yang kelima, minta doalah banyak-banyak sama orang dan mendoakanlah banyak-banyak. Kita tidak tahu doanya siapa yang diterima, dan kalau mendoakan, ada hadisnya Nabi, barang siapa yang mendoakan saudaranya,
maka dia akan mendapatkan apa yang dia doakan untuk saudaranya itu, dan malaikat mengatakan amin walaka misluhu, bagimu seperti itu. Jadi ini yang datang dengan temannya sama-sama jomblo, datang dengan temannya toh sama-sama jomblo, maka doakan temanmu, ya Allah semoga cepat dapat jodohnya ini temanku ya Allah. Kau juga doakan temanmu. Subhanallah. Bahkan kalau kau tahu temanmu punya satu orang yang dia suka, doakan dengan doa itu supaya dia dapat itu jodohnya. Itu akan kembali pada diri kita, karena semua orang yang mendoakan orang lain untuk hajatnya, kata Nabi SAW, malaikat mengaminkan dan mengatakan kamu juga hajatmu diselesaikan seperti itu. Maka kata para ulama, yang punya utang doakan orang lain lunas utangnya. Yang mau cari pekerjaan doakan orang lain dapat pekerjaan. Yang mau cepat ketemu jodoh doakan juga orang lain ketemu jodohnya supaya kembali kepada diri kita. Itulah 5 amalan ya yang bisa saya berikan dan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di luar ada saudara-saudara kita yang sedang mencari nafkah, cari rezeki dengan buat tenan, jualan. Ada teman-teman yang jual makanan, minuman, pakaian, ada juga yang jual alat kesehatan dan seterusnya. Ya, termasuk salah satu sponsor kita Profit Protocol ini dari British Propolis, masya Allah. Kita tepuk tangan dulu. Ya, salah satu yang ya membantu membiayai gedung ini, masya Allah. Ya, di luar uang tiket teman-teman yang jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi alhamdulillah dengan bantuan dan juga bantuan dari Kalla Group, ya alhamdulillah tertutupilah gedung ini. Ya, masya Allah, atas izin Allah terselenggara acara ini. Saya berterima kasih sama Ustadz Icu, ya masya Allah, makasih banyak Ustadz mau meluangkan waktu. Saya tahu Ustadz padat, ya. Saya tiba-tiba aja kepikiran Ustadz, saya bilang tanya-tanya bener Ustadz Icu, ada di waktunya, ya untuk hari Ahad, dan alhamdulillah ini dibilang takdir Ustadz, ya bertakdir berjodoh untuk bisa sama-sama. Saya pertama kali juga dengar Ustadz Icu langsung. Pertama kali juga langsung ketemu beliau, masya Allah. Ya, dan ternyata lebih gagah di IG daripada aslinya. Oh, lebih gagah aslinya daripada di IG, masya Allah. Ya, lucu, saya sering lihat konten Ustaz, masya Allah. Ada itu terakhir konten yang ceramah di depan KKS. Oh, orang pernikahan tuh KKS yang teman-teman menikah di Mesir kayak itu. Lucu sekali itu Ustaz. Bataiku makala, masya Allah. Subhanallah. Semoga selalu berkah umurnya Ustaz. Sudah mikir S2 Ustaz? Saya doakan cepat S2. Amin. Segera S3. Amin. Masya Allah. Lancar rezeki, dimudahkan setiap urusan Ustaz. Masya Allah. Kita berdoa ya teman-teman ya. Kita tutup dengan doa. Saya mohon teman-teman ya nanti beli makanan dulu di luar ya. Kasih rame kodong tenan-tenannya orang yang jualan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi juga rezeki kita, dan niatkan untuk menolong teman-teman kita yang cari rezeki di luar, yang khususnya ini masya Allah ada yang makanan jual-jual apa. Kalau kita langsung pulang kodong tidak laku nanti jualannya, kasihan juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa meramaikan untuk makan siang, beli di tenan-tenan yang ada di depan tenda-tenda saya lihat itu tadi. Baik, demikian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Fattahu ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman, kami datang hari ini ya Allah untuk bermajlis ilmu ya Allah, agar kami mendapatkan sakinah, ketenangan, agar kami dikelilingi oleh malaikat-malaikatmu ya Allah, agar kami diberikan curahan rahmatmu, agar nama-nama kami disebutkan olehmu di hadapan penduduk langit ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tutup majlis ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, dengan kafaratul majlis ya Allah, agar setelah majlis ini ya Allah Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, Engkau maafkan semua kesalahan kami ya Allah, Engkau ridhai langkah-langkah kami ya Allah, Engkau mudahkan setiap urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattahu ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami mohon ridhamu ya Allah, kami mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni kami, maafkan kesalahan kami.
Ampuni dosa-dosa kami. Sakinah mawaddah warahmahkan keluarga kami ya Allah. Solehkan dan solehahkan anak kami ya Allah. Solehkan dan solehahkan keturunan-keturunan kami ya Allah. Jagalah kami semua dari perbuatan dosa dan maksiat. Dekatkan kami dengan ampunanmu, dekatkan kami dengan ridhamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mudahkan kami membaca Al-Quran, mudahkan anak keturunan kami membaca Al-Quran. Jauhkan kami dari hal-hal buruk ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang membuatmu marah. Jauhkan kami, kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami dari hal-hal yang terlaknat, tercela. Na'udzubillah, na'udzubillah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah ya Rahman, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina, ya Allah cukupkan kami bihalalika dengan yang halal, an haramik dari yang haram, wa agnina dan dekatkan kami ya Allah, kayakan kami bifadlika amman siwak dengan karuniamu ya Allah, tanpa perlu mengharap selainmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib dan amalan yang kau terima. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah ke dalam hati kami. Wa hab lana, karuniakan pada kami min ladunka rahmah, rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, engkaulah yang maha memberi karunia itu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami. Ampuni dosa seluruh orang yang kami sayangi ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, terkhusus kedua orang tua kami yang masih hidup, wali walidina dan kedua orang tua kami yang telah wafat. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shighara, dan ampuni mereka, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan pada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, lindungi kami dari api neraka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon di akhir doa kami ya Allah, sebagaimana engkau kumpulkan kami dengan takdirmu pagi hari ini, siang hari ini, di Balai Manunggal ini ya Allah, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami di surga firdausmu dengan melihat wajah nabimu, dengan melihat wajahmu ya Allah. Izinkan kami satu surga dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi firdausikal a'la. Allahumma syafa'na, ya Allah berikan kami syafaat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Allahumma syafa'na bi syafaatil Quran, ya Allah berikan syafaat dengan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Ya Allah, perkenankan doa kami. Hada du'auna, inilah doa kami ya Allah. Kama amartana, sebagaimana engkau menyuruh kami untuk berdoa. Fastajib du'aana kama wa'adtana, maka kabulkan doa kami sebagaimana engkau berjanji untuk mengabulkan setiap yang berdoa ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga yang masih berikhtiar mencari jodoh dipertemukan dengan jodoh terbaik yang mendekatkan kepada ketakwaan dan kesolehan, dan yang masih bersabar dengan penantian diberikan kesabaran. Semoga semua dijauhkan dari dosa dan maksiat, dimudahkan untuk beramal soleh. Di belakang ada masjid teman-teman, boleh yang mau sholat di belakang juga silahkan, atau yang mau juga sholat di masjid yang ada di depan juga di seberang, di Pelamonia juga ada. Silahkan sholat duhur ya. Bagi akhwat kalau ada yang mau langsung pulang juga silahkan. Pesan saya terakhir, amalkan pesan dari Ustaz Icu, amalkan 5 pesan terakhir tadi ya. Dan nanti insyaallah modulnya paling lambat diedit dulu sama tim, paling lambat hari Senin besok kita kirimkan insyaallah modulnya di nomor yang sudah terdaftar ya, yang jamaah daftar sekalian. Dan yang kedua,
saya titip kalau bisa sebelum pulang singgah ke